Pengukuran dispersi relatif. Apa itu pengukuran dispersi relatif? Akan kita bahas di video kali ini ya. Baik, seperti biasa mengingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan nantikan video-video selanjutnya mengenai statistik dan beberapa materi lainnya ya. Dispersi relatif berguna untuk membandingkan tingkat dispersi antara dua atau lebih distribusi di mana nilai-nilai observasi dari dua atau lebih distribusi tersebut tidak sama. Dispersi absolut, jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, simpangan baku hanya dapat mendeskripsikan variasi nilai pada suatu kumpulan data, bukan beberapa kumpulan data. Ukuran dispersi relatif dapat digunakan untuk membandingkan variasi nilai pada beberapa kumpulan data. Oke, ini contoh, ada X bar, kemudian ada simpangan baku ya. Nah, rumus dari koefisien variasi itu S bagi dengan X bar, atau standar deviasi dibagi dengan rata-ratanya. Nah, ini ada merek A dan merek B. Jadi, hasil penelitian mengenai masa pakai dua merek lampu A dan B, rata-rata masa hidup lampu merek A itu 1160 jam dengan simpangan bakunya 250, sedangkan yang B itu adalah rata-rata masa hidupnya itu 1120, simpangan bakunya adalah 200 jam. Nah, mana yang lebih baik? Jadi kalau misalnya di sini langsung saja kita bagikan antara simpangan baku dengan yang rata-rata masa hidupnya ya, sama seperti rumus yang barusan ini ya, S per X berarti standar deviasi bagi dengan X barnya. Nah, standar deviasinya di sini 250 dibagi dengan 1160 hasilnya adalah 21,55 atau dikalikan 100% menjadi 21,55%. Kalau yang B berarti 200 dibagi dengan 1120 jam. Itu adalah rata-rata masa hidupnya. Dapatlah di sini 17,86. Kenapa dikatakan merek B lebih baik? Ingat, kalau misalnya standar deviasi semakin kecil nilai penimpangannya itu adalah semakin baik. Ya, jadi semakin kecil nilai standar deviasinya itu dikatakan semakin baik. Oleh karena itu dari A dengan B ini yang lebih kecil adalah yang B. Nah, karena B yang lebih kecil sehingga dianggap merek B itu lebih baik karena dia itu memiliki koefisien variasi yang lebih kecil daripada yang merek A-nya. Koefisien variasi kuartil. Berarti kalau ini sudah menggunakan kuartil ya. Kuartil Q3 kurangkan Q1 bagi 2 bagi MD. MD itu adalah median ya. Nah, kemudian di sini atau sama juga dengan di bawah, Q3 kurang Q1 bagi Q3 plus Q1. Nah, ini rumusnya bisa dengan seperti ini. Atau Q3 plus Q1 bagi 2. Jadi rumusnya ada 3 ya. Q3 kurang Q1 bagi 2 bagi MD. Atau Q3 kurang Q1 bagi Q3 plus Q1. Atau Q3 plus Q1 bagi 2. Ada 3 rumusnya ya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan data yang lalu, yang sudah pernah kita bahas di kuartil ya. Q1 sama Q3, ya berarti di sini 59,422 kurangkan dengan 45, itu adalah Q1-nya. Kemudian di sini 59,422 itu masih Q3 plus Q1, 0,128. Nah, kalau ini menggunakan dia data Q1 dan Q3 saja. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa ini boleh menggunakan rumus yang manapun. Boleh Q3 bagi Q1, boleh juga Q3 plus Q1, nah, kemudian juga ada yang bagi 2. Sebenarnya ini semuanya pasti sama. Oke, penyimpangannya dari median itu senilai 0,128. Kemencengan. Kemencengan itu adalah ukuran yang menyatakan ketidaksimetrisan dari lengkungan suatu distribusi atau dengan kata lain, suatu distribusi data itu simetris, positif, atau negatif. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada kiri, maka distribusi tersebut menceng ke kanan atau menceng positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, disebut menceng ke kiri. Nah, maksudnya apa itu menceng? Jadi menceng itu dia penggambarannya seperti kurva. Kalau misalnya dia itu landainya ke kanan, berarti dia itu menceng ke kanan atau datanya positif. Kalau misalnya mencengnya ke kiri atau landainya ke kiri, berarti dia itu disebut menceng negatif. Nah, maksudnya bagaimana kalau misalnya landai? Berarti kalau misalnya kanan itu landai, berarti kirinya itu adalah curam. Nah, seperti itu ya, seperti penggambaran bukit lah ya. Jadi kalau misalnya menceng ke kanan, berarti dia itu landai ke kanan, ya, terus juga curamnya ke sebelah kiri. Tapi kalau misalnya menceng ke kiri, berarti dia itu landainya sebelah kiri, terus sebelah kanan itu lebih curam. Apakah dia itu mungkin simetris? Mungkin saja seperti itu, ya, tergantung dari datanya.
Jadi kalau negatif itu berarti kurang dari 0, kalau positif itu berarti lebih dari 0, kalau simetris itu berarti dia pas 0. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Jadi 1 itu dianggap menceng ke kanan atau datanya positif. Kenapa? Karena dia itu landainya di sebelah kanan, terus curamnya di sebelah kiri. Itulah menceng ke kanan. Kalau yang kedua itu namanya simetris. Simetris itu berarti dia antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu dia sama atau nilainya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu berarti menceng ke kiri. Landainya ke kiri, tapi dia itu sebelah kanannya adalah curam. Nah, seperti ini. Dan dia itu untuk data yang negatif. Jadi kalau misalnya data itu negatif, positif, atau 0, nah kita bisa tahu bahwa dia itu akan menceng kemana. Kiri, kanan, atau yang di tengah ya. Berarti kalau tengah simetris, ya kalau misalnya di sini positif, kalau di sini adalah negatif. Nah, ini kalau misalnya digambarkan melalui grafik ya, menggunakan grafik batang atau grafik histogram. Nah, ini berarti simetris. Kalau simetris berarti dia itu di tengah atau dia itu bentuknya ya seperti ini di bawah ya, di bawah, tapi dia itu intinya antara kanan dan kiri itu sama panjang antara kanan dan kirinya ya. Jadi di sini ya dia pas di tengah atau dia itu curam ke bawah, pas di tengahnya. Nah, kalau ini dia menceng ke kanan, karena landai ke kanan, curam ke kiri. Kalau ini adalah menceng ke kiri, karena dia itu landainya kiri, curamnya di sebelah kanan. Koefisien Pearson itu ada X bar kurangkan MO bagi S. X bar sama seperti biasa, rata-rata. Kalau MO itu adalah modus, S itu adalah standar deviasi. Nah, ini datanya sudah disediakan, jadi enak ya, langsung kita kurangkan dan bagi saja. X bar kurangkan MO bagi S, berarti X barnya itu adalah 29, MO-nya itu adalah 34, berarti 29 kurangkan 34, bagi dengan 12,04 ya, minus 0,38. Karena nilainya minus, berarti dia itu mencengnya negatif. Kalau menceng negatif, berarti dia akan ke sebelah kiri, landai ke sebelah kiri, curam ke sebelah kanan. Nah, kalau yang ini, ya 29,5 ya, katakanlah modusnya itu 29,5, 12,04 itu adalah standar deviasi. Nah, ini kita cari, tiba-tiba mendapat 0 nilainya, karena 29 kurangkan 29 hasilnya 0. 0 dibagi dengan berapapun, itu pasti hasilnya 0. Tapi kalau 0 dibagi dengan 0, itu berarti dia tidak bisa ya, atau error ya. Kalau 0 bagi dengan selain 0, pasti hasilnya adalah 0. Ya. Jadi, di sini nilainya 0 berarti dia simetris, karena dia pas 0. Kalau misalnya Pearson yang ini, ya 3 kalikan X bar kurangkan MD, median, bagi dengan S ya. Tadi yang saya bilang MD itu adalah median, nah, kalau S itu standar deviasi, sama X bar juga rata-rata. Nah, ini 3 kalikan 29,5 itu adalah X bar dikurangkan dengan 31,72 ya, dibagi dengan 12,04. Ya, hasilnya adalah minus, berarti kalau minus itu menceng ke kiri atau landai ke kiri, sebelah kanannya curam. Nah, kalau yang bawah itu berarti dia 0 karena ya di sini MD-nya sama dengan X barnya. Kalau Bowley, dia menggunakan Q1, Q3, dan Q2. Ya, Q3 plus Q1 kurang 2 Q2, Q3 kurangkan Q1. Nah, di sini hasilnya adalah minus 0,145. Jadi, minus itu mencengnya negatif, berarti dia ke kiri. Ya, lebih gampangnya itu aja. Kalau kita itu ingin mengingat, ya kalau misalnya negatif, berarti dia itu menceng ke kiri. Kalau misalnya dia itu positif, hasilnya menceng ke kanan. Melihat diagram atau kuadran dari yang waktu kita pernah diajarkan saat SMP ya. Ada penggambaran 4 garis seperti tambah gitu, ada kuadran, 4 kuadran. Nah, kalau misalnya kiri itu pasti dia negatif, tapi kalau misalnya kanan itu pasti positif. Terus kalau di tengah-tengahnya pasti 0. Nah, seperti itulah kemencengan. Baik, semoga bisa dipahami ya apa yang sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita bersama. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.